Saat memakai sebuah jubah, bocil ini menjadi tak kasat mata dan hanya meninggalkan kepalanya saja. Saat menggunakan jubah itu keluar asrama, Harry tak sengaja melihat profesor ini mengancam seorang pria di sana. Profesor ini merasakan ada sesuatu. Saat menggapai dengan tangannya, ia tak mendapati apapun di sana. Harry lalu masuk ke sebuah ruangan. Ia melihat sebuah cermin. Saat berkaca, Harry melihat orang tuanya di cermin tersebut. Ketika melihat di sekitar, tak ada apapun di sana. Itu kerinduan Harry terhadap ibu dan ayahnya. Buat kalian yang masih memiliki ibu dan ayah, sayangi mereka dan buat mereka bangga ya guys. Saat malam hari, tiga sekawan ini mendatangi si pria besar. Mereka menanyakan tentang sebuah batu petua yang sedang dicari oleh pelumur penyihir jahat. Pria besar ini mengambil sebuah telur besar di pancinya. Ia meletakkan di atas meja. Telur itu bergerak sendiri dan tiba-tiba sebuah sayap muncul. Ternyata itu adalah seekor anak naga. Saat bermain-main dengan anak naga itu, naga ini mengeluarkan api lalu membakar jenggot pria besar ini. Tapi sayangnya mereka diintip oleh Malfoy si bocil pirang. Tentu saja si pirang mengadu kepada ibu profesor. Akhirnya mereka pun dihukum. Si pirang pun tak luput dari hukuman karena ia juga keluar dari asrama saat itu. Hukuman mereka cukup berat, mencari unicorn malang yang diserang makhluk aneh di hutan terlarang. Saat malam itu, Harry dan si pirang melihat makhluk itu sedang menyantap unicorn. Harry ditinggal sendirian. Harry tersungkur di sana. Saat akan diserang, seekor kuda datang lalu mengusir makhluk itu dan kuda itu berbadan manusia. Pria besar pun datang. Kondisi terkendali dan aman. Tiga sekawan ini masih penasaran dengan batu petua itu. Pada malam hari, mereka kembali mencari tahu. Mereka menggunakan jubah menghilang. Saat membuka pintu, mereka dihadapi dengan anjing kepala tiga yang sedang nyenyak tidur dan pintu masuk mereka ada di kaki anjing itu. Saat akan masuk ke dalam ruang rahasia, sebuah mata besar terbuka. Kemudian sebuah lendir jatuh ke bahu bocil ini. Ketika dilihat ke atas, terlihat anjing berkepala tiga menyeramkan. Untung ketiga sekawan ini langsung melompat ke dalam ruang rahasia itu. Di bawah sana mereka jatuh di atas akar pohon. Tapi akar pohon itu dapat bergerak menjalar. Para bocil ini diikat oleh akar pohon itu. Harmoni bocil kutu buku tahu jika ini adalah jerat akar iblis. Ia pun bilang kita hanya harus tenangkan diri. Bila tidak, akar ini akan membunuh kita. Ia pun mencobanya dan ia dihisap akar itu. Harry mengikutinya. Benar yang dikatakan oleh Harmoni. Mereka hanya butuh tenang. Tapi Roni tak bisa tenang. Harmoni pernah membaca buku jika jerat akar iblis takut akan sinar matahari. Harmoni langsung menggunakan sihirnya untuk membuat cahaya. Akhirnya Roni pun dapat mereka selamatkan. Mereka kemudian masuk lagi ke sebuah ruangan dan terdapat kunci yang memiliki sayap seperti capung. Terlihat sebuah sapu terbang di sana. Roni dan Harmoni mencoba membuka pintu, tapi mereka tak berhasil membukanya. Lalu Harry sadar jika salah satu kuncinya ada di antara kunci-kunci bersayap itu dan kegunaan sapu itu untuk mengambilnya. Harry pun akan menggunakan sapu sihir. Saat dipegang, kunci sayap itu mengejarnya. Harry mencoba mencari kunci yang menjadi kunci mereka untuk keluar dari ruangan itu. Dengan kehebatannya mengendarai sapu sihir, ia pun berhasil menangkapnya dan melemparnya kepada Harmoni. Harmoni langsung membuka pintu. Lalu Harry dengan cepat masuk juga ke dalam dan kunci-kunci itu tertancap di sana.